Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ramadan Putrauni Pratama dengan NPM G1B020001. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai desain komponen struktur untuk lentur. Yang pertama yaitu kegagalan pada struktur. Kegagalan pada struktur dapat terjadi akibat pembebanan. Ada dua macam jenis kegagalan akibat pembebanan, yaitu kegagalan tarik dan kegagalan tekan. Kegagalan tarik. Ketika suatu batang diberikan pembebanan secara tarik dan struktur tersebut tidak dapat menahan beban secara tarik, maka akan terjadi kegagalan tarik. Namun, kebalikannya, ketika suatu batang diberikan pembebanan secara tekan dan struktur tersebut tidak dapat menahan beban secara tekan, maka akan terjadi kegagalan tekan. Namun, pada batang yang ditekan, muncul jenis kegagalan lain yang disebut tekuk. Ketika suatu profil atau struktur diberi tekan yang mampu melewati batas kritis tertentu, maka nantinya struktur tersebut akan mengalami deformasi, terjadi displacement, sehingga mempengaruhi kemampuan untuk memikul beban. Berangkat dari konsep tersebut, seperti yang kita tahu, tekuk juga dipengaruhi jenis tumpuannya. Masing-masing akan menciptakan tekuk yang berbeda. Pada kasus tekuk, ada parameter penting yang harus diperhatikan, seperti modulus elastisitas, momen inersia penampang, dan juga panjang penampang. Selanjutnya yaitu fenomena tekuk, di mana nilai suatu momen inersianya lebih kecil terhadap sumbu lainnya, maka struktur tersebut akan tertekuk ke arah sumbu lemah. Tekuk akan berada pada sumbu yang nilainya lebih kecil. Misalnya, momen inersia I X lebih kecil daripada momen inersia Y, maka arah tekuk akan mengarah ke sumbu X dan berada di sepanjang penampang arah sumbu Y. Pada pembahasan tekuk ini akan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu tekuk torsilateral, yang kedua yaitu tekuk lokal, dan yang terakhir yaitu kapasitas momen. Yang pertama yaitu tekuk torsilateral. Tekuk torsilateral adalah suatu gejala di mana akibat momen lentur, balok tiba-tiba mengalami perpindahan atau displacement ke samping. Bila mana balok mengalami momen lentur, maka salah satu flange akan mengalami tegangan tekan dan flange yang lain mengalami tegangan tarik. Dapat dilihat seperti di gambar, yaitu tekuk torsilateral. Baiklah, selanjutnya yaitu tekuk lokal. Tekuk lokal adalah tekuk yang terjadi pada salah satu elemen penyusun tampang suatu struktur. Tekuk lokal menyebabkan elemen yang tertekuk tidak dapat lagi menanggung beban, dengan kata lain, efisiensi penampang berkurang. Keruntuhan akibat tekuk lokal ini terjadi pada penampang yang langsing, di mana tegangan kritis atau FER yang dimiliki oleh pelat jauh di bawah tegangan elelehnya atau FI. Dapat dilihat juga seperti di gambar, ada contoh tekuk lokal dan juga parameter tekuk lokal. Dan yang terakhir yaitu kapasitas momen. Untuk profil I, kapasitas lentur terbagi menjadi beberapa kategori yang tergantung pada arah kelengkungan, kesimetrisan, dan kekompakan profilnya berupa yang pertama yaitu profil I dan kanal simetris ganda kompak melengkung pada sumbu major. Yang kedua yaitu profil I simetris ganda dengan badan kompak dan sayap non-kompak atau langsung melengkung pada sumbu major. Profil I lainnya dengan badan kompak atau non-kompak melengkung pada sumbu major. Yang keempat yaitu profil I simetris ganda dan simetris tunggal dengan badan langsing melengkung pada sumbu major. Yang kelima yaitu profil I dan kanal melengkung pada sumbu minor. Itulah penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a